Sebelum lihat orang tua kamu, biarlah di dompet kamu itu nggak ada, tapi kasih makan orang tua kamu. Lalu kamu berdoa sama Allah, Allah, nih aku minta nih, aku bahagiakan orang tuaku, kau mudahkan urusan aku. Don't forget, we Monster TV, you know, I know. Ya, selamat datang Mak Yuli. Selamat datang. Ya, lama Mak Yuli ya. Lama apa tuh Pak? Kita mau ngobrol. Ya alhamdulillah dari kemarin ya. Tapi masih tersendat-sendat ya. Mak sibuk betul. Biasa ya. Capek betul nampak Mak nih. Alhamdulillah dari kegiatan keselensen tadi. Oh, acara apa sana Mak? Acara kat dari kementerian datang untuk langsung survei lokasi kat dan saling berjumpa dia dengan warga suku anak dalam. Inilah Mak tempat kita Mak. Alhamdulillah. Mudah maju ya kayaknya. Unik lah. Unik. Jadi rencana Mak lama sih niat mau wawancara Mak nih. Tapi kadang ada aja. Kadang Mak sibuk. Macam ya. Iya. Mak Yuli. Mau tahu Mak nama aslinya siapa Mak? Nama asli dikasih arwah abah tuh dengan mama Yuliana Daud. Yuliana Daud. Yuliana Daud dari berapa saudara tuh Mak? Dari 5 bersaudara. 5 saudara. Jadi gini Mak ya. Kan Mak ini kan lagi booming ya di Timbalan kan lagi booming ya. Kemarin baru dapat penghargaan Mak ya. Alhamdulillah iya. Penghargaan. Penghargaan apa tuh Mak? Aduh gini kalau menurut Mak penghargaan itu sebenarnya bukan untuk Mak. Jadi itu sama Mak? Penghargaan itu untuk semua penggiat sosial yang mereka benar-benar membantu orang warga kita yang membutuhkan. Jadi bukan untuk Mak sendiri. Jadi itu hanya sekedar simbolis. Atas nama Mak ya? Atas nama Mak sendiri atau? Iya, itu penghargaan memang atas nama Yuliana Daud di situ. Yuliana Daud. Mak, Yuliana Daud Mak ya? Bukan Yuliana Raina kan? Bukan, Yuliana Daud. Karena abah Yuliana Daud kan. Pas pula tuh Mak ya dapat penghargaan kemarin itu Mak di bidang apa tuh Mak? Bidang sosial. Sosial Mak ya? Iya. Oh, kebetulan Mak punya apa namanya? Panti ya Mak? Iya. Kami dari Komunitas Mak Sehat. Mak Sehat. Dari Mak Sehat itu membuat juga Yayasan Panti Jompo Bakti Lansia. Iya, itu maksudnya kemarin Mak mau cari Mak tuh di podcast kami nih. Iya. Gini Mak ya, Mak saya pikir hebat betul Mak nih. Bisa buat panti. Jadi dasarnya Mak buat panti itu apa dulu Mak? Klarifikasi ya kata hebat. Kalau Mak Yulin tidak merasa hebat, kalau tanpa kawan-kawan juga mungkin panti jompo itu tidak akan jadi. Iya. Kenapa bisa terjadinya panti jompo di Inhil? Karena memang di sini memang tidak ada panti jompo. Dan panti jompo itu sangat dibutuhkan oleh lansia kita yang terlantar. Iya. Itu kan Mak kalau mau bangun itu Mak kan perlu banyak dana lah Mak ya. Iya, betul. Itu dana kan Mak. Karena lagi pula kan lansia yang kita bangun panti itu kan butuh dana besar. Betul. Jadi Mak tuh apa dasar Mak kemarin tuh untuk membuat ini kan di panti. Kita buat panti itu dana besar. Itu yang ngurusnya pengasuhnya. Iya, pengasuhnya lah tuh Mak. Makan minum lansia gitu ya. Iya. Dia begini. Dimulai dari niat nawaitu kita menolong. Iya. Setelah itu kita urus legalitasnya dulu. Legalitas dari panti itu sendiri. Apa saja legalitas itu? Yayasan itu kan harus adanya Kemenhum, harus adanya terdaftarnya di dinas sosial, harus terdaftarnya di Kesbangpol, ADRT lengkap. Nah itu yang penting dulu. Setelah itu data-data dari lansia terlantar itu sendiri. Nah karena kita ini tidak ada punya biaya sama sekali, semuanya dibantu oleh donatur hamba Allah yang mulia. Dari pembayaran Kemenhum, semuanya mereka. Berarti dibantu oleh donatur Mak ya? Donatur, kami nggak ada. Kalau Mak Yuli hanya tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran Mak ya. Berarti kawan-kawan di belakang tuh hebat-hebat tuh Mak ya? Ya, semua dari kawan-kawan, dari masyarakat yang peduli, dari hamba Allah yang mulia hatinya, mereka tetap berfungsi. Jadi timbul saya pertanyaan Mak ya.
dari makan sehari-hari. Saya mau tanya loh Mak, berapa lansia di dalam tuh Mak? Nah, lansia itu ada 6. 6. Mungkin pertanyaan begini, Abah Arka. Hmm. Mohon maaf. Lansia itu kan tidak punya tempat. Iya. Punya tempat. Kenapa ada panti jompo itu bisa ditempatkan? Kami nggak ada punya duit. Iya. Ada seorang lansia yang bernama Rosmawati Mualaf. Mualaf tuh Mak ya? Ya, dia nang bolu kami panggil. Dia terbuang dari keluarganya karena dia mualaf. Terbuang dari keluarga Mak ya? Iya, karena dia mualaf. Mualaf. Dia sakit di rumah singgah dinas sosial. Iya. Dari dinas sosial diteleponlah untuk dipindahkan ke Pekanbaru Panti Jompo. Karena mungkin di Panti Jompo sini belum ada Mak ya? Iya, betul. Ya. Harus dipindahkan. Karena di sini tidak ada yang memelihara. Iya. Nah, tapi di Pekanbaru itu ditolak. Ditolak. Alasan apa Mak? Karena dia sakit. Dan sakit dia kan jantung, dia ngesot, dia lumpuh. Nah, lalu kami beserta teman-teman ke Celona, Habibi, itu kami rembuk Haji Dadai juga itu pertama awalnya. Apa Mak? Celona, Habibi dan Haji Dadai. Haji Dadai. Ya. Itu orang mana tuh Haji Dadai itu Mak? Haji Dadai dan Haji Bawaslu tuh. Orang Bawaslu sini. Dia termasuk pembina dari Mak Sehat. Oh. Pembina dari lansia. Lansia. Nah, dan serta teman-teman dari Mak Sehat itu juga tuh si Mak Ade dan lain-lain tuh. Nah, jadi kami datang, kami cari keluarganya malam itu bersama Cecelona itu kami cari. Berarti ke daerah mana tuh Mak cari? Di sini masih keluarganya. Masih di juga, Tembilahan kami cari. Ternyata memang tak bisa. Tak bisa. Tak bisa mereka untuk dikembalikan ke keluarga dengan alasan-alasan tertentu. Berarti Kita tidak bisa tunggu. hasilkan. Alasan tertentu itu apa tuh Mak? Mungkin salah satunya dia mualaf tadi ya. Mualaf, jadi keluarga tak terima Mak ya? Ya mungkin begitu ya. Ya jadi kita balik ke kisah Mak ya. Jadi gini Mak, saya tanya lansia itu kan berapa orang tuh Mak? 6. 6. Jadi gini Mak ya, dari 6 itu apakah khusus dari semua atau semua dari pelosok daerah atau dari khusus Tembilahan aja Mak? Satu dari Sialang, satu lagi dari Sungai Piring, Sungai 4 Piring. dari Tembilahan. Dari Tembilahan. Iya. Itu jemput tuh ada dari biaya-biaya dari donatur itu langsung? Tidak, ya dari donatur. Kami jemput. Mereka memang terlantar. Mereka memang dibuang keluarganya. Memang rata-rata mereka tidak punya keluarga. Iya, tapi lansia Mak ya. Berarti dari 6 itu memang keluarga satu pun tidak ada yang hiraukan? Tidak ada. Ada satu yang punya keluarga tapi anaknya ODGJ. Oh. Dan tak bisa mungkin ODGJ kita tahu sendiri. Iya, kan? paham. Nah, jadi gini Mak ya. Pas itulah terbentuknya Panti Jompo tuh Mak ya. Kalau di luar panti sudah. Kalau untuk dalam panti itulah awalnya. Awalnya iya. Yang dari satu mualaf orang. Mualaf tadi. Iya. Satu orang tuh Mak ya. Dari satu orang yang kami masukkan ke rumah singgah Habibi yang memang di dalam rumah singgah itu Habibi sewa untuk orang-orang yang miskin yang keluarganya di rumah sakit di situ memang tidak ada apa-apa di dalam itu, tidak ada beras satupun, sebutir beras pun tidak ada tilam, tidak ada, semua menyedihkan. Ketika kami angkut Nambor itu ke situ, mulailah dari intern dalam dulu memberi sumbangan. Saya beri beras, saya sumbang ini, saya sumbang ini. Itu biaya sendiri ya Mak? Donatur tadi. Donatur. Alhamdulillah. Kalau pertama memang semua donatur, berarti udah berjalan lama Mak ya? Udah berjalan sekarang lama. Sudah hampir berarti gini Mak 8 bulan. Saya potong Mak ya. Ini kan pertama Mak sehat Mak ya? Iya, Mak sehat. Jadi setelah ada Panti Jompo itu satu orang, itulah pertama berdirinya si panti lansia itu Mak ya? Iya, Mak Sehat itu membuat suatu program yang yaitu membuat lagi cabangnya itu Panti Jompo. Panti Jompo. Iya, itu sudah 3 tahun yang lewat. Panti Jompo. Berarti intinya Mak Sehat Mak ya? Mak Sehat itu membuat program. Nah, Mak Sehat ya, Mak Sehat buat program. Berarti nama yang izinnya tetap sendiri-sendiri. Yayasan ya? itu sendiri-sendiri. Mantap Mak ya. Ya, jadi ada di yayasan komunitas Mak Sehat Inhil. Yang kami buat ini yayasan Panti Jompo Bakti Lansia. Ya, berarti itulah historisnya Mak yang kalau membuat Panti Jompo, berarti suka dan duka tuh banyak tuh Mak ya. Banyak sekali. Kalau dari keluarga kayak Mak dukung enggak Mak? Alhamdulillah. Contoh salah satunya suami lah, dukung enggak Mak? Alhamdulillah semua tuh mendukung, dari orang tua, dari orang rumah, dari semua mendukung. Dukung Mak ya? Dari kawan-kawan dukung semua. Dari kawan-kawan semua mendukung. Gini Mak ya, kalau kita bergerak di penggiat sosial Mak ya. Iya, penggiat sosial. Tentu saya pun kadang berpikir kalau kita
penggiat sosial nih pasti ada dasar di belakang mak. Lagi ribut-ributnya nih mak ya. Iya. Ini lagi tentang lagi dulu. Menurut mama kalau misalnya orang di belakang kita tuh ada ndak yang nih mak Yuli nih buat ini buat itu, ujung-ujungnya Politik. bukan, saya tidak membilang politik teman, tapi mak yang bilang. Iya. Mungkin begitu ya. Nggak, bukanlah politik lah, anggap salah politik. Ada maunya. Ada maunya, ujung-ujungnya duit juga mak. Oh, iya. Iya. Yang jelas saat ini kita memang sangat membutuhkan dana, tetapi dana itu untuk pembangunan panti. Nanti. Karena kita tidak punya tempat, kita masih dipinjami oleh pemerintah daerah BLKI, Iya. PT BLKI yang di SKB. SKP Sungai Beringin. yang di KSTM tuh mak ya. Ya betul, kita dipinjamin 1 tahun. Cuma 1 tahun. 1 tahun, tapi tak tahu lah nanti. Boleh ya mak? Itu kan punya negara. Betul. Cuman sekarang kita pikirkan lansia itu 6 telantar. Iya. Kalau di dalam pasal 34 Pasal mak. Undang-Undang Dasar pasal 34 Iya. fakir miskin dan orang-orang telantar itu ditanggung oleh negara. Berarti kalau Otomatis negara harus membantu dong. Dalam aturan tuh boleh enggak kita nyewa? Nyewa kan minjam. Kami dipinjami, difasilitasi untuk sementara. Kalau misalnya bunyi nyewa, boleh enggak? Tidak bisa, itu harus pinjam. Berarti balikkan lagi pasal 5 ya. Iya. Saya Kan aja ada aturan Undang-Undang Dasar pasal 34. Berarti kalau Negara loh yang buat ya, itu. jadi kalau misalnya gembel, pengemis siapa nanggung tuh, Mak? Harusnya negara. Negara. Oh iya betul. Harusnya. Berarti itu dipinjami, Mak ya. Kita alhamdulillah Iya. pemerintah daerah cukup sangat membantu. Iya, iya, Kita iya. sudah punya tempat, cuman itu kan hanya pinjaman. Iya. Jadi kita berusaha untuk membangun panti jompo yang benar-benar milik nenek lansia yang terlantar. Iya. Itu maksud saya. Kalau Mak mau mengucapkan kepada yang pemerintah itu, silakan ucapkan, Mak. Apa yang diucapkan? Terima kasih, Kak. Oh iya, kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, Iya. Bapak Dandim terutama. Karena Iya. Bapak Dandim ini adalah donatur kami, Iya, bukan iya. donatur juga, pembina kami yang memang Iya. sangat mensupport kami. Iya. Karena Pak Dandim ini, kalau dan Bapak Bupati juga mengarahkan, memerintahkan boleh Iya, dikatakan iya, ya, iya. menyuruh Basnas Iya. untuk membiayai para lansia di sana. Iya. Jadi para lansia dan para pengasuh itu sekarang emang ditanggung oleh Basnas. Mereka ini dulu sempat 3 bulan para pengasuh itu memang lillahi ta'ala dia tidak digaji, dan para lansia itu memang kami tuh door via telepon, Kak, kami tidak ada beras. Yuli ambil ke sini. Berarti donatur siap, Mbak ya? Siap. membantu. Orang hebat donatur, Mbak Iya, ya? alhamdulillah. Walaupun dia mungkin untuk kaya tidak, tapi jiwanya ada lah seperti itu. Alhamdulillah lah. Jadi Mak ya, dari sekarang yang penjaganya itu berapa orang tuh, Mak? Menjaga ada 4. 4. Berarti itu digaji oleh pemerintah kah atau dari Oleh Basnas. Iya, yang diminta oleh Bapak Bupati dan Ibu kemarin. Oh, berarti bantuannya dari Basnas semua ya? Dari Basnas. Oh. Dari tapi donatur lain ada. Jadi gini, Mak ya, kalau dari pemerintahan berapa, Mak? Kalau yang pastinya Kalau per bulan? dari Basnas itu untuk 1 orang lansia 420. 420. Untuk itu makan minumnya. Makan untuk minum. Pengasuh 720. 420. Jadi kalau semuanya itu berapa tuh, Mak? 420 kali 6 tuh 2.500.000 lebih Itu untuk 1 bulan. Itu 1 bulan semua atau yang Yang 6 orang itu. bagi 2.600.000? Iya, jadi 1 orang 420. Cukup ya, Mak? Ya nggak cukup lah. Karena Pampers di situ, Iya, iya. pakaian di situ. Jadi- Kita tahu sendiri yang namanya lansia itu, kalau kita nggak pakai Pampers dia baunya pesing kemana-mana. Iya, Terus paham. kotorannya itu kalau nggak pakai Pampers dia nyerak-nyerak kemana-mana. Iya. Karena pada umumnya lansia kita di sini bukan lansia yang mandiri, tapi lansia yang memang membutuhkan kita. Mereka tidak bisa melihat, mereka lumpuh. Memang pengasuh memelihara itu seperti bayi, Iya, dimandikan, dikasih Pampers, dikasih minyak putih, makan supaya mereka cuma di dalam tempat tidur saja. Iya. Gitu. Saya pun pernah main ke sana, Mak. Iya Waktu pas benar. Mak tak ada kan? Iya, saya mohon maaf ini pas tak ada, Iya. maklum lah. Pas ke sana tak dikasih minum pulang, Mak. Memang lah pengasuhnya dia memang harus ngurusnya lansia. Iya. Nggak usah tamu-tamu nggak usah urus, saya bilang. Jadi- Yang urus dia kasih duit aja. Jadi lansianya 6, Mak. Yang penjaga tuh satu lansia itu berapa tuh, Mak? Maksudnya?
sebenarnya harusnya satu lansia itu 2, Iya. harusnya 8 lansia. Tapi karena ada itu lansia tak bisa. Kalau 3 aja mereka tidak mampu karena mampu, ya. ada satu yang lansianya itu memang sudah buta dan lumpuh lagi. Emang harus diangkat berdua gitu, berat. Iya. Mereka jadi pakai shift. Shiftnya 2 pagi nanti sampai ke malam 1 harian Iya. tuh, besoknya sambung lagi 2. Berarti problemnya tuh tenaga pengasuh Mak ya. Bukan itu problemnya. Ya, duet. Yang jelasnya problem adalah Duet. pastilah karena kita untuk menyehatkan orang itu memang kita butuh dana. Dana. Dan itu yang sekarang kami Iya. butuhkan adalah untuk membangun. Kalau kita sudah punya rumah sendiri, mungkin kita bisa berangsur-angsur akan lebih baik lah begitu. Kita akan menampung para lansia-lansia yang memang sangat lantar. Kemarin ada 2 tuh laki-laki tuh lansia, laki-laki nggak bisa kita bantu. Kenapa? Di situ kamarnya cuma 2 dan sempit sekali gitu, tidak bisa kita Berarti tolong. alasannya Mak kalau laki apa Mak? Karena sempit aja kah atau Karena di situ pada umumnya lansia perempuan. berarti Iya. harusnya yang laki-laki ngurus Mak ya? Iya, kalau harus ada tempat. Jadi rencana kalau pembangunan kami itu nanti ada 36 tuh. Tunggu Mak ya, katanya Mak nih dapat tanah Mak ya? Ya alhamdulillah. Itu minta kan dikasih Mak? Dikasih lah. Kalau saya minta mungkin orang bilang, untuk apa? Iya. Dari hati mereka. Nanti saya dengar udah dikasih tuh Mak ya, berarti Iya. kalau cemburu-cemburu tuh banyak tuh Mak ya, kalau cemburu ini Mak tapi ini dapat terus katanya. Saya juga heran. Iya, asik-asik Mak, asik-asik Mak kan? Itu kan? Saya itu sebenarnya biasa Iya. aja Batka. Tapi Allah itu menyayangi orang-orang yang membantu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan dijanjikan Allah. Iya. Bantulah kesulitan orang. Iya. Kata Allah, aku akan bantu kesulitan hambaku yang menolong. Mantap. Begitu Iya, kan iya, katanya. iya. Jadi kita jalani aja. Jadi Mak sejarahnya dapat tanah tuh, historisnya dapat tanah tuh kayak mana tuh Mak? Jadi Itu tanah tuh dari Pak Jidadei, pembina kita juga. Dia itu Pak bersama Dada kami. juga ya? Iya, dari kawan-kawannya Pak Jidadei itu kan punya teman-teman di situ. Jadi mereka berunding, kita kasih itu tanah untuk lansia. Rencana lansia itu cuma 2 kapleng dapat. 2 kapleng. Ternyata dikasih 4 kapleng. kapleng. Berarti itu apa yang kurang mungkin Mak? Tetap duit kurang Mak ya? Bangunannya kan duet. belum jadi. Duet Mak ya? Bangunannya. Iya. Kalau Mak Yul tidak penting dikasih segepok atau seberapa. Iya. Yang penting dikasih untuk ini loh bangunannya. Iya ini semen Bu ya. Mana tahu ada pas Iya, acara ini yang iya. nyumbang Mak ya? Semen. Alhamdulillah kami memang sangat butuh kayu bakau, Iya. semen, Untuk cerucuk Mak ya? cerucuk. Cerucuk. Karena memang belum Iya. bergerak sama sekali itu belum bergerak. Sedangkan waktu peminjaman rumah itu sekarang udah 4 bulan, berarti tinggal berapa bulan lagi kami itu. Berarti kalau Punya tanah sudah kesempatan. punya Mak ya? Udah memang khusus tanah sendiri. Sudah Mak Yuli urus tuh di Atas nama apa tuh Mak? yayasan sendiri. Yayasan Mak ya? Ya, Yayasan sampai Mak, ke PPN. bagian pertanahan Mak ya? Sampai sudah sertifikat Iya. tanah. Oh, itu banyak banget, mantap tuh Mak. Iya. Jadi Tinggal- berarti tanah itu udah milik Mak ya? Sudah milik atas nama yayasan. Alhamdulillah. Berarti banyak Mak yang bantu Mak ya? Alhamdulillah di yayasan juga, di PPN juga tidak ada serupiah pun uang. Jadi maknya kalau panti ini kan kita membangun panti ini secara berkelanjutan, bukan ibaratnya selesai buat panti, udah selesai ibarat panti dan ini selesai kan. Ini kan berkelanjutan Mak ya. Insya Allah. Ya berkelanjutan. Ya, insya Allah. Timbul pertanyaan saya Mak, Ya. apakah pernah pemerintah menawarkan untuk panti itu apa maksud- Dipindahkan. Iya pindahalkan. Ya. Itu maksudnya. Ya, pindahkan. Ada enggak Mak? Sebenarnya program pemerintah itu dia membuat suatu panti yang memang multiguna semua tuh. Ada panti asuhan. Ya. Itu saya dengar dari ibu tuh. Ada panti jompo di sana, ada panti layak anak semua di Ya, dalam ya. satu itu tuh. Tapi belum tercapai, itu belum terprogram mungkin. Jadi kan ada panti jompo. Cuma disayangkan kalau kami ini kan teman-teman bukan punya Mak Yuli sendiri. Ya, ya. Itu kan perjuangan teman-teman. Ketika kita mau sebenarnya sama saja apakah pihak yayasan atau pihak pemerintah yang mengelola itu sama. Yang penting bermanfaat untuk para lansia kita telantar, itu saja sih sebenarnya Ya. gitu. Kalau misalnya kalau pemerintah ngambil Mak ikhlas tak? Yang jelasnya bukan masalah ikhlas dan tak ikhlas. Ikhlas tak kira Mak? Begini, kalau dikatakan ikhlas untuk kepentingan orang banyak Iya. tidak masalah. Tapi kita kan punya teman, Ya. punya tim, punya para donator. Ya. Kalau kita memutuskan sendiri itu rasanya tidak Ya. relevan. Ya, ya. Jadi semua keputusan itu harus kita Ya rembukan. dari Mak sendiri ikhlas tak?
rasanya ya kalau mencapai nilai ikhlas itu susah. Iya. Kalau untuk saat ini belum lah, biarlah saya berjuang dulu. Nah, berarti- Saya berjuang dulu sebagaimana kemampuan saya. Ketika saya memang tidak bisa berjuang sama Iya. sekali lagi, Iya. mungkin saya harus ikhlas menyerahkan. Ikhlaskan. Tapi Ikhlas. kalau saya masih sanggup dan teman-teman berjuang, insya Allah. Sekarang ini ikhlas cuma rapat gigi mak ya. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya panti itu kan bagus ada panti itu mak. Karena gini mak ya, kita tak tahu tuanya kayak mana mak ya. Betul. Ya, apalagi maaf ya yang bukan menyinggung, apalagi yang tidak punya anak, yang tidak selama pokoknya dari perkawinan tidak mempunyai anak mak ya. Itu yang kita jaga mak. Iya, betul. Sedangkan punya anak aja mak ya kita Tidak tahu nasibnya bagaimana. ya ditelantarkan, apalagi itu punya anak. Betul. Iya, jadi kabarnya di dalam tuh ada mak ya. Ada. Haji apa namanya itu mak? Haji Nuraini. Haji mak ya. Haji Nuraini. Itu katanya kaya tuh mak ya. Itu rata-rata mereka kaya semua. Kaya. Jadi suami karena kabar tuh kami dengar Betul. sekilas ya mak ya. Iya. Makanya saya tanya ke mak, dengar kabar tuh katanya mak Haji apa? Hajah Nuraini. Haji Nurani katanya orang kaya mak ya. Dia kaya, Kaya. tapi dia tidak punya anak, Tidak punya anak, ya? keturunan. Iya. Ketika suaminya meninggal ya tadi terjadi seperti itu. Jadi waris tuh yang Dari pihak suaminya lah. dari suami ya mak ya. Dia dikasih mungkin sedikit kemarin uang, lalu dibawa ke Jawa. Pas dibawa ke Jawa, Ditelantarkan katanya mak ya. habis di sana keluarganya nggak ada. Iya. Balik dia ke sini ya, Iya. nggak ada duit lagi. Ya Berarti dia kebun habis, semua. harta emas habis katanya mak Iya, ya. karena di pihak keluarga laki-laki mungkin, karena memang dia tidak punya keluarga dari pihak dia Iya. dan tidak punya keturunan, ya terpaksa dia berusaha sendiri Hmm. dengan mencari uang berapa itu 10.000 sehari. 10.000 untuk- sehari, sewa rumah, sewa kamar 5.000, 3.000 untuk makan nasi pagi, 2.000 untuk makan Indomie malam. Itu yang Ibu Hajah tuh mak? Iya, Yang di mana kemarin daerahnya mak? Mataram, Mataram, Gunung Daik. Gunung Daik, Jawa mak ya, daerah Jawa. orang Jawa, orang Jawa. Berarti mak jemput tuh pas di Jawa atau di sini kemarin? Bukan di sini, dia sakit, Dia sakit? dia tidak bisa apa-apa sendirian, laporan dari warga. Hmm. Katanya Mak Yuli ada lansia itu dia sakit, kayak mana tuh ketika kami bawa, kalau kami biarkan saja, hanya kami tim medis kami bawa ke sana, siapa yang ngurus? Iya iya iya. Makanya kami sepakat dengan teman-teman kami bawa ke panti. Iya. Nah, Jadi kalau yang jemput-jemput tuh mak orang-orang mana yang jemput tuh mak? dari tim kami, Tim kami. dari tim lansia itu sendiri Iya. ada Kayak Mak Ade, Mak Ade. ada Haji Dadai, ada Meme, ada Mas Sari, ada Habibi. Berarti kalau penjemput tuh di mana aja siap mak ya misalnya? Siap. Kalau di Blengkong ada, sanggup nggak mak? Boleh? Boleh. Tidak masalah. Jadi panti siap berapa Siap. aja tampung? Sesuai dengan prosedur. Prosedur. Tentu ada prosedur. Kita sesuatu itu harus ada prosedur. Apakah dia nanti diketahui oleh RT setempat, kepala desa, bagaimana dia. Seandainya dia lansia tapi dia punya ada gangguan jiwa kan pasti merugikan Iya, orang. iya, itu. iya, betul, betul, Nah, iya. kita tidak boleh dikatakan siapa saja, Iya. tapi sesuai dengan prosedur yang ada. Berarti itu dari sesuai ke prosedur gimana ya? Dari yayasan itu Yayasan sendiri. masing-masing, yayasan yang mak Panti buat, Jompo. ya Panti Jompo. Mantap juga tuh mak. Kalau jadi itu terobosan. Jadi gini, maksud saya mak nih membuat panti ini supaya orang menggugah hati orang kan? Ya, kalau tidak ada Panti Jompo di Timdah nih mak, kemana orang tuh mak ya? Iya, kita kan kita pikir lah. pernah dengar cerita Eh, lansia yang di Jalan Embo itu mati sendiri. banyak tuh Tukang mak. beca kan? Iya tukang beca. Terus dia tidur di jalan-jalan sini kan? Ya. Terus kayak nenek Ameh itu dia tidurnya di pelataran rumah, tidak pernah tidur di atas tilam. Iya. Jadi saya kalau udah cerita itu saya sedih sendiri loh. Walaupun ini memang mereka sekarang apa, tapi saya membayangkan banyak sekali lansia telantar Iya. itu yang memang ayolah bukalah hati. Iya. Itu orang tua kita loh. Iya. Dia yang melahirkan kita. Iya. Kalau nggak ada dia nggak ada kita. Betul tuh mak. Kita kalau nanti tua, alhamdulillah kalau kita baik, kita tanam kebaikan, Iya. timbul kebaikan. Iya. Tapi kalau kita mentelantarkan orang tua kita gimana? Iya. Kalau Allah bertolong, alhamdulillah Ya bagus. betul. Tanam kelapa tumbuh kelapa ya. Tak ya. mungkin tanam kelapa tumbuh mangga kan? Jadi saya bilang lah waktu dengan Mak tuh waktu dulu abis Iya. senam, Mai kita buat aja lah Panti Jompo nih. Aku takutnya tua nanti, walaupun aku punya anak, nanti kan Iya. teman-teman ini tua semua, kita bersama-sama. Hmm. Ambilkan gelas, aku lagi sakit. Iya, iya, Teman-teman, iya. ambilkan. Itu contohnya nenek yang dari apa namanya Sialang itu. Sialang. Dia Yang kan yang kemarin yang 9 suaminya meninggal semua itu. 9 suaminya. Cerai-cerai kayak gitu. Jadi agak-agak pikun nih mak ya. Tidak pikun. Masih normal mak ya. Iya, dia bisa sendiri walaupun terbungkuk. Dia
Ada nenek Aji kemarin dia sempat sakit malam ya. Dia nangis. Dia nangis, dia peluk, dia bilang, kita sebatang kara di sini. Iya, iya. Sehat ya, aku takut, dia bilang kayak gitu. Kita saudara, dipegang menangis. Saya bilang, ya Allah, saya Iya. bilang, begitu mereka saling tidak kenal, Iya. tapi ditempatkan di suatu Iya. tempat, suatu rumah, mereka seperti saudara. Ikatan batinnya kuat, Mak ya. Kuat batinnya. Iya, batinnya. Ini kan Iya. luar biasa kan, Berarti orang tuh kalau pasrah, Mak ya. pasrah. Iya. Itu judulnya, Seandainya Mereka pasrah. Mak ya, orang tuh dibuang aja ke jalan. pasrah. Iya. Seandainya terlantar di jalan, kita buang di jalannya. Dia tidak bisa apa-apa. Bisa apa? Tak dikasih makan, jadi kalau dia mau makan tuh dia bilang, dia manggil Umi. Kalau lansia tuh saya ajar manggil Umi, bisa ngasih dapat makan. Iya. Dia bilang gitu. Kalau jam 5 tuh dia minta begitu. Ketawa, saya bilang, iyalah ada nek. Ada. Yang kalau nenek Ami itu lucu lagi, adakah beras kita? Selalu ditanya beras. Iyalah, kalau Berarti- orang tua tuh memang gitu loh, Nek. Mak pasti beras, gula, Teh. kita teh. Kalau misalnya kita ada gula, tak ada gula, miskin kali katanya kan. Iya. Kalau udah tak ada gula tuh miskin begitu. Dia kebiasaannya Kebiasaan. gitu. Dia barangan selahnya tuh. Coba kata bahasa itu barang aja lauk banyak pucuk ubi kan, Mak Yang ya. penting ada beras. Ada beras, bisa makan katanya. Iya, nenek itu begitu dia. Berarti ini orang Panti Jompo tuh dia mikirkan juga, Mak ya. Kesian yang carikan uang kan ya. Iya, dia bilang Ada gitu. pernah dia bertanya, Mak, Mak dari mana dapat duit? Ada pernah orang ditanya, Mak? Tidak, cuman kalau Nek Ami itu bilang begini, Umi, ada kabar kita banyak Nek aja. Dia kan buta tuh. Ya. Aku hendak cuci piring katanya, Ya, kalau ya, bisa. Jadi kayak mana caranya ya kalau dia mau cuci piring? Udah Nek, ambilkan kepala Umi, taruh ke lehernya, ke tangan dia, suruh Jadi? dia urutkan. Itu aja. Ya gitu aja. Nenek sudah kerja nih, saking dia mau berterima kasih. Nggak, dari yang bertujuh sih, Mak ya. Bertujuh orang ya, Mak? Berenam. Berenam. Ada nggak pernah nanya, Mak, di mana Mak dapat duit gitu? Ada tanya, Mak? Tak ada, cuma dia kalau nang boru tuh dia tahu, kadang dia nangis kayak gitu tuh. Iya. Nang boru bilang, rumah kita segini, kayak mana nih? Nangis dia, Nangis. banyak yang sedih kayak gitu. Itu cuma alat, Mak ya, yang nombor itu, Mak ya. Yang kemarin pas kesana tuh dia nangis juga tuh, Mak ya. Nangis, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu Allah tuh maha kasih dan sayang. Ya Rahman ya Rahim. Kita punya dokter Diki yang selalu kontrol kesehatannya. Iya, itu Kita Mak. punya Itu yang Ustadz. saya sebentar mau tanyakan dari Iya. kesehatan lansia 6 tuh, Mak ya. Itu didaftarkan BPJS semua ya, Mak? Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada BPJS. Mereka satu kakak, Itu yang kelas berapa, Mak? kelas 3 lah. Janganlah kelas 3, Mak. Karena kan Nanti bilang BPJS kelas 1. Biarlah dia, yang jelasnya kita dari pihak pengurus sudah dikasih seperti itu, sudah syukur Kelas 3, Mak ya. Jadi kalau misalnya kesehatan, jadi kalau gini, kesehatan tuh ada obat lengkap sih, Mak ya. Kalau lengkap obat, yang jelas dokter kontrol terus tuh dari puskesmas Gajah Mada juga kontrol. Itu swadaya aja orang tuh, Mak ya. Iya, yang jelasnya untuk obat kami alhamdulillah lah. Alhamdulillah orang. Kami yang berat di sana itu pempes sangat berat tuh. Iya, pempes itu termasuk berat tuh, Mak. Iya. Yang pertama penting kesehatannya, Mak ya. Ya rata-rata di situ ada yang jantung, Iya. ada yang gula darah, ada yang mah akut. Yang sehat cuma 2 di situ. Iya, berarti ada lansia tuh semua aja penyakit, Mak. Iya. Iya, sebentar aja terserah. Kita saja yang muda ini, Iya. Mak Yuli aja tensi loh sama kolesterol. Jadi kalau kesehatannya tuh dari BPJS, dari misalnya dokter itu udah Sudah ada. oke, Mak ya. Dari agama itu Ustaz Rukyat tuh seminggu sekali Itu datang. pencerahan ya. Pencerahan terus sholat bersama. Bersama. Jadi yang mau melancari ngaji itu masih diajar aja ya, Mak. Bukan, dia tidak ngaji, cuma Iya. hafalan aja. Hafalan, ya. Hafalan. Kalau dari itu kan dari kesehatan oke terjamin, Maknya. Dari makanan, Mak. Makanan ahli gizi sudah ada. Ahli gizi bagus, Mak. Sudah ada. Jadi Berarti pemerintah kita nih respect juga, Mak ya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin makanya kan dibilang oleh Abah Atta kecemburuan mereka sama Mak. Ya itulah saya bilang, Mak, sedikit Mak, ada bantuan Mak, penghargaan Mak. Saya bilang penghargaan itu bukan untuk saya, memang nama saya, tapi untuk seluruh penggiat sosial. Iya. Terus kenapa Mak Yuli selalu dibantu, dipermudah urusan? Karena Allah. Iya, Allah yang tolong Mak. Tak ada daya upaya selain Allah. Karena kalau kita niat kita membantu, Iya. Allah akan bantu, itu saja. Kalau dari Mak ya, kalau kita baik, orang baik, Mak ya. Iya, pasti. Iya, apa yang kita tanam itulah tumbuhnya. Iya. Dari misalnya gizi, Mak ya, kalau gizi makanan itu sehari itu berapa kali orang tuh makan, Mak? Pak, 3 kali 3 sehari. kali. Iya. Tadi dari asupan gizinya standar lah, Mak ya. Standar lah memang dikasih oleh Iya. ahli gizi itu memang yang
bahan yang mudah cari kayak tahu, tempe, Tahu, tempe, bayam, bayam. air, terus ayam, Ayam. ikan, dah, telur gitu kan. Oke. Kalau di gizi itu semua pemerintah oke semua Mak ya. Itu ahli gizi itu bukan dari pemerintah. Dari apa, Mak? Ahli gizi itu Itu dari pribadi aja, Mak ya? pribadi. Swadaya aja deh Mak ya. Ahli gizi itu maksudnya jadwal makanannya, menu makanannya yang sudah diaturnya itu dari pribadi dia. Misalnya Abah Atta punya istri, Iya. istrinya itu orang ahli gizi. Iya, Lalu dia- Abah Atta bilang sama istrinya, tolong buatkan panti itu dek, jadwal menu makanan ahli gizinya. Siapa tuh orang? Istrinya Pak Sunandar. Sunandar. Pak Sunandar itu ke Oh, yang di rumah sakit. lorong apa namanya tuh? Dekat di beda rumahnya. Iya, Bang betul. Nandar ya? Iya, dia Ah. tidak mau diposting tuh, dia Iya, nggak iya, mau dibilang-bilangkan. Berarti istrinya yang di Puskesmas tuh kan? Nah, istrinya itu yang buatkan. Karena apa? Karena mereka punya pribadi. Sekarang kalau panti jompo itu bukan atas nama dinas, itu atas nama pribadi. Pribadi Mak ya. Yang atas dinas membina kami itu dari dinas sosial. Oh iya itu dari pembinaan pembinaan Mak ya. saja ya. Kalau pembinaan ya lah. Ya, Kalau betul. misalnya dari pemerintah tuh Mak ya, ini segini bantuannya segitulah maksudnya ya. Iya. Bantuan dari pemerintah tuh kan. Pokoknya kalau dana tuh masih swadaya lah Mak ya. Iya, masih donatur, masih swadaya, Iya. masih dari hamba-hamba Allah yang hatinya mulia. Gitu. Tapi kalau misalnya dianggarkan dari pemerintah, misalnya dari instansi tertentu, ya enggak ada kecuali Basnas. Iya gitu. Basnas. Jadi Basnas kan pemerintah juga Mak ya. Iya. Jadi rencana ke depan apa lagi Mak? Ya yang saya Mak dibilangkan tadi, kami butuh bangunan panti. Bangunan panti. Karena kami sudah 4 bulan di tempat BLK itu. Kami punya waktu 8 bulan. Itu kan 1 tahun. Kita nggak tahu apakah tahun depan masih diusulkan. Namanya aja gedung pemerintah. Iya, gedung pemerintah. Tentu mereka punya program sendiri. Iya, betul. Jangan gara-gara kita tinggal di situ, mereka tidak bisa melaksanakan program Betul, mereka. betul, Jadi betul. ada beban mental bagi saya dan Iya, teman-teman. betul, Jadi Mak. saya mintalah gitu kepada Allah dan untuk membentuk hati-hati para donatur. Yuklah bangunkan untuk orang tua kita dan saya telantar begitu. Itu saja harapan Itu saya. saya. Iya Pak ya. Pokoknya ada yang lain Mak mau disampaikan? Saya cuma minta begitu. Ayolah, karena kalau kita menjadikan orang tua kita raja, kita akan jadi raja juga. Ah, betul, Jadi betul. semua kebutuhan kita Allah akan bantu kita, akan diberi kemudahan kita, insya Allah. Jadi jadikanlah raja orang tua kamu di rumah kamu. Ketika orang tua kamu tidak ada di rumah karena sudah meninggal, sudah tidak ada, jadikanlah raja di panti jompo. Karena ketika kamu bersedekah untuk atas nama orang tua kamu, insya Allah akan sampai ke orang tua kamu dan kamu akan dirajakan oleh Allah. Mantap Mak ya. Itu dari mana dapatnya itu Mak? Dari hati, dari pengalaman. Iya. Jadi Aduh. itulah kisah panti jompo tuh Mak ya. Sedih Iya sebenarnya. sedih Mak ya. Semoga kita di sini Iya. di hari tua kita jangan sampai terlantar seperti mereka lah. Iya. Kita tetap disayangi oleh keluarga. Kita tetap hangat di dalam keluarga, lansia bersama keluarga bahagia. Iya. Kalau bisa ya, Iya. jangan sampai kita tidak ada anak. Namanya orang pengasuh. Kadang kan, Malu kalau pengasuh malu lah Mak ya. kadang memang dia ikhlas. Ikhlas. Tapi kan dia bukan anak kandungnya sendiri, kan Iya. begitu. Betul Mak. Beda. Beda. Usap. Sentuhan anak kandung sendiri Iya. kepada orang tua dengan sentuhan bukan anak kita itu beda loh. Iya. Beda kan? Iya betul. Nah jadi kita berdoa kita. Jadi yang Betul. bagi-bagi yang melantarkan mak-maknya itu kayak mana tuh orang tuanya? Ayolah cepatlah sadar. Sudah sadar. Sadar. Sebelum. Lihat orang tua kamu. Biarlah di dompet kamu itu nggak ada tapi kasih makan orang tua kamu. Iya, iya, Lalu betul. kamu berdoa sama Allah. Allah, nih aku minta nih aku bahagikan orang tua aku. Kau mudahkan urusan aku. Iya. Insya Allah. Amin. Begitu tuh. Iya. Mungkin sampai sini aja Mak ya. Iya. Ya terima kasih sudah datang ke studio kami. Terima Mak. kasih Iya. Abah Atta. Ini mendadak nih Mak ya. Saya juga mendadak dari Selece langsung Iya. dicopot oleh Romi kemarin. Terima kasih Mak ya. Ya semoga sehat selalu Mak. Amin. Amin. Don't forget, we Monster TV, you know, I know.